Shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, teramat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan saat ini kami mau siapkan hati kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Kamis tanggal 16 November 2023. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan belajar dari gereja perdana. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam kitab Kisah Para Rasul 4 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pembacaan Alkitab hari ini berbicara mengenai bagaimana Petrus dan Yohanes yang ditangkap dan kemudian dibawa untuk menghadap Mahkamah Agama Yahudi dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 27a. Kita tentu perlu mengetahui latar belakang peristiwa ini, yaitu ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh kakinya dan kemudian memberitakan Yesus Kristus kepada orang banyak yang terheran-heran kepadanya dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 26. Sebelum peristiwa di ayat 26 sampai 29 ini, kita juga dapat melihat bahwa setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh tersebut, Petrus dan Yohanes sudah ditangkap dan dibawa kepada suatu sidang di mana terdapat imam besar dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka diperingatkan untuk tidak memberitakan nama Yesus di bait Allah dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 22.
Kita bisa belajar dari mereka sebagai cikal bakal gereja perdana, yaitu ketaatan mereka dalam melakukan semua perintah Allah. Dalam hal ini kita harus mengerti bahwa konteks keadaan pada waktu peristiwa ini ditulis adalah ketika gereja masih sangat awal, bahkan sangat mula-mula. Pada waktu itu, para pengikut Kristus masih dianggap sebagai salah satu mazhab atau sekte dalam agama Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5 dan 14 dan Kisah Para Rasul 28 ayat 22. Tidak mengherankan karena Yesus sendiri dipandang sebagai seorang guru atau rabi. Bahkan yang menyebutkan ini tidak hanya rakyat biasa, tetapi juga Nikodemus, seorang pengajar Yahudi yang sangat dihormati dalam Yohanes 3 ayat 2. Posisi kekristenan pada saat itu sebagai suatu mazhab dalam Yudaisme dapat dipahami, karena pada waktu itu para rasul masih mengadakan pertemuan di bait Allah, bahkan masih bersembayang di bait Allah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Suatu agama pada umumnya seperti agama Yahudi setidaknya memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, adanya liturgi, seremonial, atau upacara agama. Lalu yang kedua, adanya penokohan orang-orang tertentu dan dominasi tokoh tersebut dalam ibadah. Serta yang ketiga, adanya hukum dan syariat tertulis yang mengatur kehidupan umat beragama. Dalam hal ini, kekristenan pada masa awal-awal masih memiliki ciri-ciri seperti ini. Petrus dan Yohanes masih datang ke bait Allah pada waktu sembahyang dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Jemaat mula-mula juga dikatakan berkumpul setiap hari di bait Allah, yang kemungkinan besar adalah untuk bersembayang sesuai adat dan tradisi agama Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Jemaat mula-mula juga masih terbatas memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan baru berani mendobrak tradisi ketika Petrus bertemu Kornelius. Hal ini berarti saat itu para rasul pun masih memposisikan diri mereka sendiri sebagai bagian dari agama Yahudi. Hanya saja mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dengan memahami kondisi dan latar belakang ini, maka kita akan dapat mengerti posisi Petrus dan Yohanes pada waktu itu. Mereka dihadapkan kepada imam besar, yaitu pemimpin tertinggi agama Yahudi, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 27b. Ingat bahwa pada waktu itu, pengikut Yesus masih dipandang sebagai bagian dari agama Yahudi. Oleh karena itu, sebenarnya Petrus dan Yohanes sedang diperhadapkan dengan pemimpin agama mereka secara de jure. Imam besar kemudian mengulangi keputusan yang telah mereka ambil dalam pertemuan sebelumnya, yaitu melarang para rasul mengajar dalam nama Yesus. Akan tetapi ternyata para rasul tetap memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Dengan bahasa lain, imam besar hendak menyatakan bahwa ia adalah imam besar, pemimpin tertinggi agama Yahudi yang mewakili Allah, dan seharusnya para rasul juga taat dan tunduk kepada keputusannya. Akan tetapi, Petrus dan Yohanes menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Apa artinya ini? Hal tersebut sebenarnya merujuk pada mulainya pemisah kekristenan dari agama Yahudi. Sebagai gereja perdana, kekristenan adalah jalan hidup, yaitu hidup dengan ketaatan mutlak kepada Allah. Oleh karena itu, jika ada suatu benturan antara apa yang Allah inginkan dan apa yang manusia inginkan, seharusnya orang Kristen berani dengan tegas berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam hal ini, para rasul seakan-akan berani menentang para pemimpin dan tokoh agama tersebut. Kami ada di pihak Allah karena kami mengikuti Allah. Di pihak manakah kamu berada? Tentu kalimat ini bukanlah hanya kalimat kosong, melainkan kalimat yang memiliki konsekuensi yang sangat besar, yaitu ancaman kematian. Prinsip ini yang seharusnya juga dimiliki oleh orang percaya di zaman ini. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang Kristen setelah peristiwa ini mengalami aniaya yang hebat dari bangsa Yahudi, yaitu karena dianggap menghujat Allah, dan dari bangsa Romawi karena dianggap sebagai penjahat dan pemberontak negara. Mereka dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh dengan cara yang keji. Mereka tentu tidak dapat lagi memiliki liturgi atau cara ibadah seperti agama lain.
Mereka bahkan harus beribadah di rumah-rumah, bahkan di dalam kuburan-kuburan batu dengan sembunyi-sembunyi. Mereka tidak memiliki struktur organisasi yang jelas, seperti di agama Yahudi yang memiliki imam besar, imam lainnya, ahli Taurat, dan lain sebagainya. Karena para pemimpinnya pun banyak yang ditangkapi. Mereka juga tidak memiliki hukum atau syariat, seperti taat cara berpakaian, taat cara beribadah, dan lain sebagainya, karena kondisi tidak memungkinkan. Sesungguhnya, dalam aniaya inilah kekristenan benar-benar berbeda dengan agama pada umumnya, dan menjadi jalan hidup yang tidak terikat dengan liturgi atau seremonial agama, hukum atau syariat, dan dominasi tokoh-tokoh tertentu sebagai pemimpin agama. Refleksi kita pada hari ini, kekristenan menjadi suatu jalan hidup yang dituntun oleh ketaatan terhadap perintah Allah melalui Roh Kudus yang dimeteraikan di hati orang percaya. Mari kita belajar dari gereja perdana. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merena di kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui firman ini kehidupan kami diubahkan. Bagaimana kami bisa belajar dari gereja perdana Tuhan, yang dimana Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai umat-Mu Tuhan, dan kami akan hidup haus akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada firman ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi jalan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.